Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu cara pemberian pupuk organik pada tanaman petunia. Nah, setelah kemarin di video yang sebelumnya ya, itu saya udah pernah share ya cara pemindahan pot tanaman petunia. Setelah itu apa sih yang harus kita lakukan setelah pemindahan ke pot yang lebih besar? Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ya, takutnya nanti teman-teman malah salah melakukan perawatan, tanamannya malah menjadi mati ataupun layu. Nah, saya flashback sebentar ya ke video yang kemarin tentang pemindahan pot. Itu di video yang pertama kan potnya sangat kecil, untuk penyiraman juga susah. Sekarang karena potnya lebih besar, jadi ada ruang terbuka yang bisa kita lakukan untuk penyiramannya. Sebelah sini ini udah kebuka ya. Nah, itu dia. Nanti kita siram ke sini, ke medianya. Jangan pernah menyiram tanaman petunia ini di bagian atas atau daun-daun dan bunganya, karena itu akan menyebabkan tanaman mudah layu, mati, atau terkena serangan penyakit jamur. Sekarang, nah, lihat ya. Nah, itu dia. Udah seimbang ya antara pot dan tanamannya. Tidak seperti di video yang pertama, itu potnya sebelum diganti sangat kecil, jadi tanaman akan susah berkembang, akan susah besar, dan bunganya pun akan tumbuh tidak maksimal karena pergerakan akarnya susah untuk menjalar kemana-mana. Lalu ini udah setelah pindah begini, saya akan memberikan pupuk organik ya ke tanaman petunia ini. Ingat, setelah pemindahan tanaman ke pot yang baru, penyinaran sinar matahari jangan langsung full ya dari pagi sampai sore, tapi kita bisa bertahap. Misalkan hari ini 1 jam aja, dari jam 10 sampai jam 11. Besokannya lagi bertahap sejam, kemudian 2 jam, sampai dari pagi sampai sore. Nanti kalau sekitar udah usia 1 minggu setelah pemindahan pot. Karena kita lihat dulu ya perkembangan tanaman ini setelah pindah pot, apakah dia akan layu atau tidak. Kalau layu biasanya karena pada saat pemindahan pot dari pot yang kecil ke pot yang besar, akarnya menjadi rusak atau putus ataupun bergeser. Tapi kan kemarin di video pertama udah saya terangkan ya cara pemindahan pot yang benar agar akarnya tidak bergeser atau putus, jadi tanaman tidak akan layu ataupun mati. Nah, ini dia, saya sudah siapkan pupuk organiknya. Nah, ini dia ya, pupuk organik udah saya siapkan di jerigen ya. Pupuk organiknya ini terbuat dari apa? Ini kebetulan saya karena di rumah nggak ada sayur-sayuran, itu saya pakai air cucian beras, bekas air cucian beras ya, 1 jerigen ini. Lalu saya campurkan dari, yaitu ini dia, IM4. IM4 adalah kumpulan bakteri fermentasi yang dapat dijadikan bahan utama untuk pembuatan pupuk organik. Jadi nanti pupuk organiknya itu bisa kita pakai untuk pemupukan tanaman apapun. Dalam hal ini adalah tanaman petunia. Karena penggunaan pupuk organik itu bisa membuat tanaman menjadi subur. Selain tanaman subur, juga media tanam menjadi sehat dan gembur. Karena ingat, pemberian pupuk kimia yang berlebihan pada tanaman apapun yang dipakai terus-menerus, misalkan NPK 1616, itu akan membuat media tanam menjadi keras dan tandus. Maka pemberian seimbang antara pupuk organik dan pupuk kimia itu akan membuat dari media tanam menjadi gembur, awet,
tidak cepat keras dan tetap sehat. Kayak gitu ya. Lalu cara pembuatan pupuk organik itu sendiri bagaimana sih cara pembuatannya? Itu udah ada di playlist tanaman saya ya, videonya yang berjudul cara pembuatan pupuk organik. Di situ ada berbagai macam bahan-bahan dan kandungan zat nutrisi yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita di rumah. Tapi apabila kita dalam pembuatan pupuk organik itu tidak ada sayur-sayuran di rumah, di kulkas nggak ada sayur-sayuran seperti kacang panjang, toge dan tomat, kita bisa membuat dari cucian air beras aja. Seperti pupuk organik saya saat ini itu cuma menggunakan dari cucian air beras aja, karena di rumah saya di kulkas kebetulan tidak ada bahan-bahan sayuran yang sisaan dapur ya, nggak ada. Maka saya menggunakan dari air cucian beras aja. Air cucian beras juga sangat bermanfaat ya, karena mengandung gizi karbohidrat yang dapat membuat tanaman laju pertumbuhannya sangat cepat. Jadi rekomendasi saya penggunaan bahan dasar cucian air beras itu wajib, lalu kalau ada sayur-sayuran bisa ditambahkan. Lalu dosisnya bagaimana? Dosisnya itu ini air cucian beras ini 5 liter. Ini kebetulan pupuknya udah jadi ya, jadi saya tidak akan membuat lagi, cuma saya akan menerangkan saja cara pembuatannya. Untuk 5 liter air beras ini biasanya saya menggunakan 1 tutup botol dari IM4. Nah ini seperti ini, kita tuang ya. Nah ini dia 1 tutup botol ya, lalu dicampurkan ke air cucian berasnya. Kemudian beri gula merah 1 biji ya, atau tidak, kalau tidak punya gula merah bisa diganti gula pasir, misalkan gula pasir 3 sendok atau 4 sendok. Lalu kalau ada terasi bisa ditambahkan terasi ya, sedikit aja, tapi kalau nggak punya terasi ya nggak masalah. Nanti setelah itu dari pemberian IM4 dan air beras ini kita diamkan selama kurang lebih 4 hari. Cek 4 hari ya. Kalau 4 hari ini baunya menjadi seperti tape, asam gitu, berarti berhasil buatan pupuk organiknya. Oke, seperti itu aja ya. Kebetulan ini pupuk organik saya udah 5 hari, hampir seminggu, dan baunya juga udah bau tape ya. Itu berhasil. Lalu apakah pupuk organiknya kita bisa siramkan langsung ke tanaman kita? Jawabannya tidak, karena itu terlalu pekat ya, terlalu asam. Jadi kita harus mencarikan dengan air biasa. Oke, berapa takarannya? Ini dia. Nah ini saya sudah siapkan air sebanyak 5 liter ya. Kemudian pupuk organiknya berapa banyak? Saya siapkan ini gelas aqua ya, bekas gelas aqua. Ini saya akan berikan 1 gelas aqua ya. Kita tuang organiknya. Nah ini kita campurkan ya. Oke. Nah setelah kita campur, kemudian kita aduk. Nah kemudian kita siramkan ke media tanam si tanaman petunia ini. Ingat ya, jangan disiram ke bagian daun ataupun bunga-bunganya, karena tanaman petunia ini sangat rentan dengan siraman air hujan ataupun air apapun ya. Jadi kalau bisa siram di bagian media tanamnya aja. Oke, yuk kita siram. Nah oke ya, sekarang kita bisa melakukan penyiraman. Nah seperti ini ya, cukup disiram di bagian media tanamnya aja. Sampai air pupuknya itu keluar dari lubang drainasenya ya, baru kita hentikan. Bagian belakangnya sampai merata ya. Ingat, pemberian pupuk organik ini dilakukan bisa 4 hari sekali, jadi
tidak perlu sering mungkin ya, cukup 4 hari sekali itu sudah mencukupi nutrisi dari tanaman petunia ini. Jadi saya kembali flashback ya. Cara pemindahan potnya udah kita ketahui, lalu cara penyiramannya sudah kita ketahui juga, yaitu jadi jangan siram di bagian tanamannya, disiram di bagian media tanamnya aja. Untuk penyiraman air biasa itu bisa dilakukan 1 hari sekali apabila tanamannya udah normal terkena full sun dari pagi sampai siang ataupun sore. Kita bisa melakukan penyiraman air biasa minimal sehari sekali, oke ya. Itu setelah pemindahan tanaman. Kemudian juga setelah pemindahan pot ke pot yang baru itu jangan langsung kenakan full sun dari pagi sampai sore, tapi bertahap ya. Lalu setelah pemindahan pot juga jangan pernah gunakan pupuk kimia seperti NPK 1616. Kita tunggu 2 minggu kemudian setelah pemindahan pot ya, kita lihat perkembangannya dulu. Jadi lebih baik setelah pemindahan pot kita lakukan penyiraman dengan pupuk organik aja dulu ya. Kita bisa lanjut ke pemupukan NPK 1616 dan pemupukan kimia lainnya. Nanti itu saya kasih tahu ya di video-video selanjutnya setelah pemupukan organik ini, oke ya. Terus setelah pemindahan tanaman ke pot yang baru, teman-teman ada yang pernah nanya apakah boleh disemprot vitamin B? Boleh-boleh aja, karena vitamin B juga bermanfaat untuk memberikan daya tahan pada tanaman. Misalkan dia setelah melakukan perjalanan panjang, pindah pot ataupun menuju ke iklim yang baru. Nah, jadi seperti itu ya. Video selanjutnya akan saya berikan pemupukan NPK 1616 dan pupuk kimia lainnya beserta pemangkasannya. Oke ya, gitu aja. Jangan lupa subscribe. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.